warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini akan saya sampaikan satu hadis Nabi. Di zaman Rasulullah ada seorang yang bernama Abu Dzar datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Tujuannya minta petunjuk, minta nasihat agar selamat dunia, selamat akhirat. Mendengar permintaan Abu Dzar tersebut, lalu Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat atau nasihat. Walaupun wasiat ini ditujukan kepada Abu Dzar, namun pada umumnya adalah seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kata Nabi, Jaddidil safinah fa innal bahra amiq. Perbaikilah kapalmu karena laut itu sangat dalam. Yang kedua, wahidz zadi kamilan fa inna safara ba'id. Perbanyakkanlah bekal kata Nabi, karena perjalananmu sangat jauh. Yang ketiga, wa khaffifil ham fa innal aqibah kanud. Ringankanlah beban karena lereng bukit sulit dilalui. Yang keempat, wakhlisil amal fa inna qada basir. Ikhlaskanlah amal karena Allah Subhanahu wa taala sangat teliti. Jadi ada 4 pesan Nabi kepada Abu Dzar, namun pada umumnya adalah seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Nabi, perbaharuilah, perbaikilah kapalmu. Karena kapal itu akan mengarungi samudra yang luas dan sangat dalam. Yang dimaksud oleh Nabi kapal adalah hati. Sering-seringlah kita memperbaiki hati kita. Karena untuk menentukan kehidupan kita dunia sampai akhirat sangat ditentukan oleh hati. Apabila hati seorang itu baik, insya Allah orang itu baik. Tergantung dengan hati. Makanya Nabi Muhammad SAW menyatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi, ketahuilah di dalam jasad itu ada sekerat daging, segumpal daging. Apabila daging itu baik, baiklah seluruh badan. Apabila daging itu jahat, jahatlah seluruh badan. Apa itu? Kata Nabi, itulah hati. Jadi hati ini sangat menentukan seorang itu baik atau tidak, terhormati orang atau tidak, disegani orang atau tidak, karena hatinya. Imam Ghazali pernah menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, hati itu harus punya nurani. Nurani menurut Imam Ghazali singkatan dari 2 kata. Pertama, nuron, cahaya. Kata yang kedua, nur aini, cahaya mata.
Artinya orang yang punya hati nurani adalah hatinya bercahaya, bukan gelap. Kalau hati seorang itu bercahaya, seperti berjalan di tengah jalan siang bolong, bisa melihat mana jalan yang rusak, mana jalan yang bagus, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana punya orang, mana punya saya. Karena dia punya hati nurani, hati yang bercahaya. Tetapi menurut Imam Ghazali, kalau orang itu hanya punya hati tidak punya nurani, seperti berjalan di tengah malam yang gelap. Tidak bisa membedakan mana jalan yang rusak, mana jalan yang bagus, mana yang halal, mana yang haram, mana punya saya, mana punya orang. Akhirnya orang yang tidak punya hati nurani, punya orang, punya saya, punya saya, punya saya. Kenapa? Tidak punya hati nurani. Makanya Nabi Muhammad SAW menyatakan, sering-seringlah memperbaharui hati, sering-seringlah memperbaiki hati. Bapak ibu yang saya hormati. Nah, kalau hati seorang itu punya nurani, bercahaya, berarti seorang itu dapat hidayah Allah. Kalau dia mendapat hidayah Allah, insya Allah terbimbing ke jalan yang benar. Karena dia punya hati nurani. Perbuatan orang yang punya hati nurani ini digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti lebah. Jadi orang yang punya hati nurani seperti lebah. Lebah itu apabila dia makan yang baik-baik. Apabila lebah itu mengeluarkan sesuatu dari badannya, mengeluarkan yang baik-baik. Kalau dia hinggap di satu dahan, sedikit pun dahan itu tidak akan rusak. Itulah orang yang punya hati nurani. Kata Nabi, mithlul mu'min mithlun nahlah. In akalat thayyibah. Wa in wada'at thayyibah. Wa in waqa'at ala udin syajarin lam tuksirhu. Kata Nabi, perumpamaan orang yang beriman itu seperti lebah. Kalau lebah itu makan, dia makan yang baik-baik. Dia milih sari-sari yang baik. Kalau lebah itu mengeluarkan sesuatu dari badannya, mengeluarkan yang baik-baik, itulah madu. Kalau lebah itu hinggap di satu di dahan, sedikit pun dahan itu tidak akan rusak. Apa artinya? Orang yang beriman seperti lebah, orang yang punya hati nurani, dimanapun dia berada bermanfaat bagi orang lain. Ada ilmu, ilmunya bermanfaat. Ada harta, hartanya bermanfaat. Sehingga betul-betul dirinya itu diwakafkan di jalan Allah. Mewakafkan diri di jalan Allah. Apa yang dia miliki bermanfaat untuk orang banyak sesuai dengan ajaran Islam. Dan orang yang punya hati nurani, orang yang beriman itu tidak akan mengganggu orang lain. Karena dia punya hati nurani. Apalagi menyakiti orang lain. Itulah lebah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati.
Nah, ketika hati tidak punya nurani, manusia itu tergelincir jalan yang tidak benar. Bahkan dia seperti binatang. Apa Pak Zakaria dasarnya? Surah Al-A'raf ayat 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan demi sesungguhnya kata Allah, kami sediakan dalam neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya hati tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tidak dipergunakan untuk melihat kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu kata Allah seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat, lebih jelek daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Jadi kita ini bisa jelek daripada binatang kalau dia punya hati, tidak punya nurani. Apa ciri-ciri binatang? Ciri-ciri binatang diantaranya mendatangkan kotoran. Ya kalau di rumah ada anjing, diusir. Kenapa? Di samping najis lagi kencing. Masuk binatang lain, ayam, awas, lagi missing. Itu ciri-ciri binatang. Dan manusia lebih jelek daripada binatang dalam ayat ini. Kalau dia punya hati, tidak punya nurani, lebih jelek daripada binatang. Binatang, sapi, sembelih, jual ke pasar. Berapa harganya? Normal, biasa. Sore kaki habis. Sapi. Coba sembelih orang yang nomor 1 di Indonesia ini, Jokowi, umpama kan, umumkan di pasar, daging Jokowi, harga murah, siapa nak belinya? Ini menunjukkan binatang lebih hebat daripada manusia kalau dia tidak punya hati nurani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, nah tentang hati ini lebih tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an surah At-Tin. Kita hafal semua. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Ada 4 sumpah Allah dalam Al-Qur'an. Wat-tin demi buah tin, wa zaitun demi buah zaitun, wa turi sinin demi tursina, wa hadzal baladil amin demi negeri yang aman, Makkatul Mukarramah. Manusia yang hidup di dunia ini membutuhkan 4 macam kalau dia ingin selamat. Watin
buah-buahan, makanan. Zaitun, makanan. Bisa jadikan obat, bisa jadikan kosmetik. Wa turi sinin, demi Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, mendapat petunjuk. Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman, Makkatul Mukarramah, ada makanan, ada petunjuk, ada tempat, selamat dunia, selamat akhirat. Tetap membutuhkan 4 macam ini. Kalau ingin selamat dunia, selamat akhirat. Makanan, petunjuk, tempat. Yang pertama, Allah bersumpah wattin, demi buatin. Yang pulang di hari haji tadi ada bawa oleh-oleh, diantaranya buatin sebesar jempol jari. Buatin. Kalau kita makan buatin rasanya enak. Apanya yang enak? Secara keseluruhan. Bagaimana isinya? Tidak bisa dipisahkan satu persatu. Kenapa? Karena bijinya sudah menyatu dengan isi. Tidak bisa dipisahkan. Bagaimana rasa kulitnya? Kita tidak tahu. Begitu kita gigit, rasakan secara pelan-pelan. Buktikan itu. Gigit pelan-pelan. Bagaimana rasa kulitnya? Tidak tahu. Rasanya enak. Kenapa? Karena kulitnya sudah dipengaruhi oleh isi. Tidak sama dengan buah-buah yang lain. Anggur umpamanya yang paling tipis. Gigit, rasakan pelan-pelan. Apa yang dirasakan? Kulitnya. Setelah digigit lagi, baru terasa isinya. Jeruk, kulitnya dulu terasa. Apalagi durian. Tapi buatin begitu kita gigit rasanya enak. Kenapa? Kulitnya sudah dipengaruhi oleh isi buatin. Apa maksudnya sumpah Allah ini? Manusia itu bukan kena ketampangannya, bukan kena gantengnya, bukan kena cantiknya. Tapi manusia itu ditentukan oleh hati nurani. Kalau hatinya baik, insya Allah orang itu dihormati orang. Kenapa? Hati. Hati itu yang menentukan. Makanya Nabi berpesan, perbaikilah hatimu karena akan melalui samudra yang luas dan dalam. Ingin selamat atau tidak menempuh samudra yang luas tergantung dengan hati. Menempuh kehidupan yang luas tergantung dengan hati. Oleh karena itu Pak Bu, sering-seringlah kita berusaha untuk memperbaiki hati kita. Bagaimana caranya? Kita ini, jasad kita ini terbagi dua. Manusia ini terbagi dua. Satu jasad kasar, satu jasad halus. Kita ini. Jasad kasar, jasad halus. Jasad kasar, jasad kita ini perlu diberi makan. Jasad halus perlu juga diberi makan. Jasad kasar kita ini, badan kita ini kalau tidak diberi makan, masuk angin, sakit, bisa mati. Kalau tidak diberi makan. Jasad halus perlu diberi makan. Makannya bukan materi. Makanannya non materi. Ilmu pengetahuan agama
dan umum. Inilah perlunya majlis taklim. Majlis taklim ini makanan jasad halus. Nah, kalau kita sering datang ke majlis taklim, sering mendengarkan ceramah agama, sering bacakan Al-Quran, insya Allah hatinya punya nurani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu pesan Nabi yang pertama. Perbaharuilah, perbaikilah kapalmu. Karena kapal itu akan melalui samudra yang luas dan sangat dalam. Yaitu hati kita harus punya nurani. Supaya hati kita bercahaya. Itu yang pertama. Yang kedua pesan Nabi. Wa hudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id. Perbanyakkanlah bekal. Karena perjalananmu sangat jauh. Perjalanan kita ni Pak Bu jauh. Sudah alam syahadah, alam dunia ini, masuk alam barzakh, alam mahsyar, alam hisab, baru neraka atau surga, alam akhirat. Sangat jauh. Nah, oleh karena perjalanan kita sangat jauh, perlu bekal yang banyak. Apa bekal? Amal soleh dan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbanyak amal-amal yang soleh, ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia amal yang soleh? Perbuatan yang baik, amal yang baik, dan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik. Baik itu ibadah yang sudah ada ketentuan maupun yang tidak ada ketentuan. Sebab Pak Bu, ibadah ini menurut sifatnya ada dua. Ada yang disebut muqayyadah, ada yang disebut mutlaqah. Ibadah kita ini. Ibadah muqayyadah artinya sudah ada aturan. Tak boleh melanggar aturan. Sudah ada ketentuan. Contoh, sholat. Waktunya sudah ditentukan. Ada syarat, ada rukun. Tak boleh dirubah. Sudah ada muqayyadah, ketentuan, aturan. Setiap rakaat baca surah Al-Fatihah. Rukun. Bagaimana aturannya? Sudah doa iftitah, Fatihah, ayat. Boleh tak gitu? Sudah baca doa iftitah, ayat, baru Fatihah? Tak boleh. Sudah ada aturan itu. Sudah ada aturan. Sudah Fatihah, ayat. Ini tak boleh, ayat dulu, baru Fatihah. Walaupun itu dalam rakaat. Sudah ada ketentuan. Ada ibadah yang tidak ditentukan. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu baca Quran. Ditentukan tak waktunya? Tidak. Bapak-bapak, ibu-ibu baca Al-Quran. Ada tak ketentuan baca jam sekian? Tidak. Ini kan. Bapak-bapak sholat hajat. Itu namanya surat mutlak. Kapan waktunya? Kapan saja. Nak siang silakan, nak malam silakan. Mutlak. Mutlak. Tapi sholat yang 5 waktu sudah ditentukan. Syaratnya sudah ditentukan, waktunya sudah ditentukan, rukunnya sudah ditentukan. Muqayyadah. Oleh karena itu,
Kalau ibadah yang saya sampaikan tadi tidak ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW, jangan langsung dikatakan bid'ah. Jadi ada ibadah yang tidak ditentukan oleh Nabi dan tidak dicontohkan oleh Nabi, banyak. Ada kita dengar kapan tak dilaksanakan oleh Nabi, bid'ah. Tak di zaman Nabi, bid'ah. Yang mana yang bid'ah? Saya katakan tadi, ada dua sifat ibadah, muqayyadah, mutlaqah. Ada ketentuan dan tidak ditentukan, tapi tidak dilarang oleh Nabi. Contoh, ada yang solat sunat qobliyah maghrib. Ada yang mengatakan bid'ah. Dari mana bid'ahnya? Kenapa adanya solat qobliyah maghrib? Sahabat bertanya pada Rasul, ya Rasul, mak mana kalau kami solat sebelum maghrib ini, daripada nunggu waktu duduk, kami solat. Nabi diam. Dua kali ditanya, Nabi diam. 3 kali ditanya, apa Nabi? Liman sya'ah, kata Nabi. Siapa yang mau silakan, yang tak mau, tak apa-apa. Artinya, solat yang tidak dilaksanakan oleh Nabi, tapi Nabi tidak melarang. Jangan langsung katakan bid'ah. Nah, tentunya ibadah yang kita laksanakan itu dan dengan sebaik-baiknya. Ibadah apa saja, mujahadah dengan sungguh-sungguh, solatnya sungguh-sungguh, baca Qurannya sungguh-sungguh. Mana baca Quran yang afdal? Ngadap kiblat. Kalau kitab Yasin itu mana caranya? Megang HP. Jangan ada kujingok macam ya. Kitab Yasin pakai HP tangan kiri. Tangan kiri. Itu tidak boleh, tangan kanan. Nah, karena kita sedang baca Yasin dalam ini, tangan kanan. Hargai kitab Yasin dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Ini saya pernah lihat kitab Yasin. Nah, buka, tangan kanan pegang. Itu adab baca Quran. Ya. Adab baca Quran, tangan kanan. Sudah diajar oleh Nabi kan? Nak makan, nak minum, tangan kanan. Ada yang bertanya dengan aku, mana Pak Zakaria? Di undangan, kita sedang makan, nak minum. Tangan ini sedang ada bekas nasi. Saya katakan, ambil sini, tangan kiri. Bantu tangan kanan. Artinya minumnya bukan tangan kiri, tangan kanan juga. Jangan, tak sini. Nah, minum. Sudah ada aturan. Makan, minum, tangan kanan. Mak mana kalau tangan ini sedang begah nasi, sudah ambil, nah, dibantu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, apabila kita laksanakan amal ibadah karena Allah, sungguh-sungguh karena Allah, sesuai dengan aturan, amal ibadah kita itu menjadi wasilah Allah. Amal kita itu menjadi perantaran Allah untuk mengabulkan doa. Insya Allah kalau kita sering beribadah, sering beramal soleh, amal soleh kita, ibadah kita menjadi wasilah perantaran Allah untuk mengabulkan doa. Pernah saya sampaikan, orang dalam perjalanan kehabisan air minum, akhirnya masuk gua, dalam gua tertutup oleh batu yang besar, tidak bisa keluar. Di antaranya berdoa, ya Allah, ya Tuhan, terimalah amal ikhlasku karena Allah. Kabulkan doa kami agar kami bisa keluar dalam gua ini.
Sesudah dia berdoa menyebutkan amal ibadah yang lakukan sebelumnya, datang petir dan guru, batunya terpental. Ketiga orang itu selamat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Tuhan akan menjadikan jalan keluar. Ada-ada saja jalan keluar kalau kita sering beramal soleh, beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah itu menjadi wasilah Allah, perantaraan Allah untuk mengabulkan doa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Jam berapa itu? Dikit lagi ya. Ini di dunia ini. Amal ibadah kita itu bisa menjadi wasilah Allah untuk mengabulkan doa kita. Sudah di dunia, datang Israel. Nak nyabut nyawa. Siapa yang nolong? Amal ibadah kita itulah yang nolong. Makanya kita ni selalu siap-siap. Ayat yang saya baca tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah, kata Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan surga seluas langit dan bumi. Segera. Oleh karena itu kita siapkan bekal. Ada dalam sejarah, Israel akan cabut nyawa. Dari mana? Dari mulut. Begitu akan dicabut dari mulut, kata mulut, jangan sakit. Mulut ini punya lidah. Lidah selalu menyebut nama Allah, selalu zikir kepada Allah. Malaikat bertanya pada Allah, ya Allah, kata hamba ini tidak bisa nyawanya dicabut dari mulut kerana mulut punya lidah. Lidah selalu zikir menyebut nama Allah. Sadaqa abdi, kata Allah, benar hambaku, benar. Cabut dari yang lain, datang pula dari kaki. Makanya orang sakit berat, awas dengan ujung kepala, jangan ujung kaki. Begitu akan dicabut dari kaki, kata kaki, jangan sakit. Kalau tidak ada kaki, mana bisa lidah menyebut nama Allah? Dengan kaki ini pergi ke masjid, mengikuti majlis taklim, mendengarkan ceramah, hasilnya diucapkan oleh lidah karena kaki. Cabut dari kuping, kata kuping itu juga. Kalau tidak kata kuping, mana bisa lidah menyebut nama Allah? Dengan kuping inilah mendengarkan pengajian, akhirnya diucapkan oleh lidah. Seluruh panca indera bisa dicabut. Malaikat bertanya pada Allah, ya Allah, bagaimana caranya? Allah berfirman, hei malaikat, itu orang yang baik, jangan dicabut, jangan disakiti. Doakan dengan rahmat Allah, dia akan meninggal dunia. Didoakan oleh malaikat. Wahai orang yang baik, meninggallah engkau dengan rahmat Allah. Tuh, meninggal. Keluar ucapan, sudah berpulang ke rahmatullah. Siapa? Orang yang beriman agama Islam, orang yang baik, rahmat Allah. Tapi kalau dia bukan orang yang baik, jamalan, mana kita dengar rahmat Allah? Ini ya. Makanya Nabi mengatakan, perbanyakkanlah bekalmu karena perjalananmu sangat jauh. Sudah di dunia ini, baru pertama dicabut. Siapa yang pecah nolong? Amal ibadah. Masuk kubur, dewean. Kata Nabi, masih sayup-sayup, bunyi sendal wong ngantar kita kuburan, pulang balik, datang mungkar nakir. Ada bunyinya sebelah kanan, ada sebelah kiri. Kita ceritakan sebelah kiri dulu. Tak tuk, tak tuk. Dewean ini dalam kubur. Tak tuk. Akhirnya Pak Bu menampakkan diri, hitam melegam, cuma terjengok giginya baik. Hujung kita, siapa kau? Katanya.
Kita ni berkawan terus di dunia, masih muda. Siapa kau? Sebut kenyo. Tak katik teman aku seperti kau ni. Ada katanya. Ingat katanya. Waktu kita sekolah dulu. Makan pempek. Awak makan 5 kata ke sikok. Aku ada katanya. Makan pempek 5 kata ke sikok. Bayar sikok. Ada katanya. Sehingga apa baik yang jelek-jelek disebutnya ingat ada. Siapa kau yang sebenarnya? Aku inilah katanya amalun sayyi'ah kau dunia. Aku inilah amal jahat kau dunia. Sekarang aku mendampingi dari alam barzakh untuk masuk ke dalam neraka. Ya Allah, ya Tuhanku, kata orang jahat. Jangan dulu kiamat ya Allah, sedangkan di dalam neraka tidak tahan, di alam barzakh tidak tahan, apalagi dalam neraka. Baru satu siksaan, berteman wong busuk. Berapa lama berteman wong busuk itu? Sampai dunia kiamat. Berteman wong busuk. Baru satu siksaan. Belum ular dan sebagainya. Baru satu. Tapi kalau orang itu orang baik, taktuk bunyinya. Menampakkan diri wong tu. Belagak wongnya berseri-seri. Siapa kau? Hei, Caca tak tahu katanya. Kita ni sekomplek. Ingat kata waktu Zakaria ceramah waktu subuh, aku ada katanya. Ingat gitu. Sehingga apa dia yang baik-baik sebutnya, ingat ada. Siapa kau sebenarnya? Aku inilah katanya amalun salihah kau dunia. Aku inilah amal baik kau dunia. Sekarang aku mendampingi di alam barzakh untuk masuk ke dalam surga. Ya Allah, ya Tuhanku, kata orang baik. Cepat-cepatlah kiamat ya Allah. Sedangkan di alam barzakh hebat, apalagi dalam surga. Oleh karena itu pesan Nabi, perbanyakkanlah bekal. Karena perjalananmu sangat jauh. Baru sampai di alam barzakh, belum alam mahsyar, belum alam hisab, belum alam akhirat. InsyaAllah kita sambung pertemuan akan datang. Karena waktu sudah menunjukkan jam 6. Walaupun jam 6 saya beri kesempatan kalau ada yang mau tanya satu orang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuma satu pertanyaan Ustaz. Apakah yang dimaksud dengan ibadah mahdoh, ibadah khairul mahdoh, dan ibadah yaumiyah? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ibadah mahdoh, ibadah yang wajib lah. Seperti yang mudahnya baik. Yang wajib. Solat 5 waktu. Itu sudah ada ketentuan. Puasa, zakat, sudah ada ketentuan. Haji, sudah ada ketentuan. Laksanakan haji di musim haji di Arafah. Sebab tahun yang lewat ku dengar ada yang haji ke Curug. Ada haji ke Curug. Ini pernah dialog dengan saya. Saya tanya berapa ongkosnya? 2,5 juta. Ada tempatnya. Haji ke Curug. Dulunya haji ke Kerinci. Sekarang haji ke Curug. Balik di Curug panggil orang haji. Haji apa? Haji Curug. Kalau tikus Curug. Ada kan? Ini haji Curug. Jadi ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ada ketentuannya, wajib. Ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak ada ketentuan, saya katakan tadi, yang tidak wajib. Mahdoh, sholat, puasa, zakat, haji. Itu mahdoh. Ghairu mahdoh, itu yang saya katakan tadi mutlaqah.
Tidak ada ketentuan. Termasuk ibadah umumiyah tadi. Ada ibadah khususiyah, ada ibadah umumiyah. Nah, ibadah umumiyah ini tidak ada ketentuan. Tapi ibadah khususiyah tadi kan ada ketentuan. Ngapa Pak kamu sholat? Ngapa kita sholat? Ada perintah. Perintahnya di mana? Dalam Quran. Bagaimana cara sholat? Rinciannya petunjuk Nabi Muhammad. Jadi ada perintah, ada petunjuk. Kalau kita pegawai negeri, pensiunan akan dinaikkan gajinya. Saya dengar kan? Itu pengumumannya. Juknisnya kapan? Wallahu a'lam. Jadi Nabi itu adalah yang kita ikut juklak, juknis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah sholat umum kapan? Baru ada zuhur sekian rakaat, sekian rakaat. Itu termasuk ibadah khususiyah atau ibadah umumiyah, tidak kata ketentuan. Silakan, asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam, silakan. Itu Pak. Baik. Kalau tidak ada lagi, karena akan sholat suruh, mari kita tutup dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah baru 2 yang saya sampaikan, itu pun belum selesai. Insyaallah 2 lagi yang belum saya sampaikan akan sampaikan pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.